Duh, Austin mana ya? Udah jam segini. Dia belum datang juga. Aku coba telepon deh. Halo, udah di mana? Katanya mau datang. I'm here. Oh, ini dia orangnya. Aduh, halo. Halo, gimana temen kamu jadi datang nggak ke sini? Harusnya jadi datang. Bentar, aku telepon dulu Oke, ya. boleh, Aku oke, kasih tahu boleh. dia. Aku sambil beresin dulu deh. Bro, Buat dia nanti. udah di mana? Pokoknya lu cari rumah yang ada pintu birunya. Oke? Just look for it, the blue door. Alright? See you. Gimana? Dia nyasar nggak? Harusnya datang, kayaknya nggak deh. Kan Oh, itu dia. Assalamualaikum. ngomongin. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo, Steve. Maggie. Tutup pintunya Iya, nanti boleh ada nanti nyamuk ya. kucing masuk. Iya, kucing. What's up, bro? What's up, brother? How are you, Gila. brother? Tadi dari abis nyanyi. Habis nyanyi? Enggak Habis nyanyi. dong, habis dari kantor. Oh, dari kantor. Kan kita sudah tidak bernyanyi sekarang ya. Tidak nyanyi. Wah. Akhirnya. Halo. Ini siapa? Ini namanya Steven. Steven. Steven, penyanyi dari Tiongkok. Wow. Iya kan? Bro, pointed lagi. Single. Nah itu guys, Iya. Cuan Troopers dan Iya. teman-teman sekalian. Bro, gue mau nanya nih. Iya. Sekarang lu lagi sibuk apa aja? Selain jadi content creator. Sekarang lagi sibuk kantor aja ya. Jadi sekarang baru merger sama agency, kan dulu gue PH. Makanya kita kenal juga dari Yes. sana. Terus sekarang karena pengen bisa lebih banyak ngobrol langsung ke brand, jadinya kita merger sama agency, sekarang lebih fokus ke sana. Oke, Jadi jadi lagi ngembangin lu usaha. sekarang bukan cuman singer, Ya. single, Enggak, dan juga Tidak. entrepreneur. Iya, Wah, entrepreneur. keren Nggak singer emang. lagi, nggak singer lagi. Tapi masih bisa nyanyi kan? Udah nggak bisa lah, udah nggak Kalau berlatih bisa lagi. nyanyi, sekarang kita nyanyi aja di Enggak, sini. tidak, terima kasih, terima kasih. Before that bro, thank you so Iya. much for your time. Iya, Udah sure. datang ke rumah Maggie. Udah Oh, gedor rumah saya. Oh, ini rumah kamu? Iya, rumah aku. Dia memang menumpang aja. Rumah kamu ini. Yes, iya. Tinggal sendiri? Tinggal Wah, takut sekali teman-teman. Tolong Takut- Cirika. Takut sekali. Saya juga Bisa aja lu, takut. bisa Ya. aja. Bro, by the way, kan lu memulai konten gedor rumah ya. Ya. Nah, gue mau nanya, kemarin gue nonton tuh Nah. konten lu. Ke rumah Feral ya? Feral Bramasta ya? Feral Bramasta. Feral Bramasta, Tahu. Mek. Tahu kan? Tahu. Siapa? Artis. Oh iya. Dia kan bukan artis sekarang. Dia kan sekarang udah mungkin jadi Pak Dewan ya? Harusnya ya, belum tahu nih belum. Aku taunya dia main sinetron dia. Nah, Aku itu. nonton setiap hari dulu. Oh iya. Keren tuh. Nah, gue mau nanya nih, boleh spill nggak? Kan lu dari rumah Feral nih. Ya. Your dream house seperti apa ya jatuhnya nih? Spill dikit lah, bro. Enggak segede tempatnya nggak Feral segede sih ya. Karena tuh rumahnya gede banget ya. Gede banget, Maintenance-nya iya. mahal. Tiap bulan tuh bisa bagus kita nyicil bond saja kali Oh, ya. nyicil Karena bonds. Nah, daripada itu iya, tuh. daripada bayar listrik atau maintenance rumah dia ya. Very expensive lah ya, bro. Tinggal sendiri, Feral. Kira akunnya ditanya. Oh iya, kalau aku sih sendiri ya. Feralnya. Kalau Feral tidak, Feral Feral nggak. rame rumahnya. Oh, rame. Ya, Banyak ya. Banyak karyawannya dan yang lain-lainnya. Tapi dia single juga ya. Oh, single Single juga. juga ya. Jadi keren sih ya rumahnya ya. Lantai 3 itu udah langsung lihat pegunungan. Terus Wow. iya Di mana? Sentul. Sentul. Oke, Sentul. Bogor Nah, ya. terus ada dia ada jacuzzi-nya, terus Wih. ada sauna, ada kolam renang, langsung lihat ke Mantep banget. Kalau emang. gitu tuh dream house aku. Nah, itu dream Oh, house ya. Dream Ada house jacuzzi. aku. Ada Iya. jacuzzi, ada pegunungan. Pegunungan. Hmm. Waduh, boleh beda. banyak investasi dulu ya. Iya, Iya. nah itu betul tuh. Mungkin Iya. bisa sharing tips pas di sini ya untuk Ya, sure, rumah sure. impiannya kayak gitu. Sure. Nah bro, jadi sebelum jadi content creator, lu kan terkenal sebagai penyanyi di Tiongkok ya? Nggak penyanyi lah, I think I can say entertainer lah. Entertainer, oke. Host juga, ada acting juga. I see. Jadi actor juga dong? Iya, Wah, karena keren I was emang. graduated from acting school kan. I see. Berarti that's pernah main sama Jackie Chan nggak pernah? Enggak, belum. Tapi supposedly di 2021 kan ada produksinya film Jackie Chan yang di Rusia. Nah, harusnya gue berangkat tuh. Ah. Tapi karena pandemi gue balik ke Indonesia, ya udah. Jadi ya udahlah. Sayang Tapi, banget. Ya, Mungkin your blessings di sini ya. maybe amen, Ya, amen, amen. amin. Mantap lah kalau kayak gitu bro. Ya. Nah, boleh share nggak sih waktu jadi penyanyi di sana tuh pengalamannya tuh gimana sih sampai ke tahap ini, sampai ke Indonesia nih sekarang? Karena memang dari kecil senengnya entertain people ya, baik nge-host, baik acting, baik nyanyi gitu kan. Jadi pas di sana ada kesempatan kuliah juga di sekolah acting, jadi itu kita daftar 10.000 students lah every year, terus yang kepilih sekitar 40 sampai 60 tergantung batch-nya. And then I was there di tahun 2016, mulai sekolah acting sampai 2020. Jadi I think
I'm also very grateful lah, dimana kalau kita Chinese ya bro, mau sekolah acting, orang tua bilang gila kali loh. Iya. Tapi keluarga juga sangat sportif dan ngambil karir itu, ya selesai studi malah pandemi. Jadi ada project-project yang harus postpone, akhirnya belum bisa balik sampai sekarang. Udah bisa balik sih, cuman karena sekarang udah bisnis, jadi ya udah fokus di Indonesia. Nah itu tuh, jadi bisnisnya di sini sekarang ya. Yes. Tapi masih jadi jembatan buat Tiongkok dan Indonesia sih. Karena Can you share a little bit about that? Just a little bit. Yeah. Kayak itu apa kok bisa ada jembatan ke Tiongkok or your base yang pas? Oh enggak, karena bokap juga memang bisnisnya sama orang Tiongkok. Dan memang disuruh studi di sana untuk belajar Mandarin kan. Terus masih bolak-balik sampai sekarang. Sampai sekarang masih bolak-balik. Nah cuman sebagai entrepreneur aja bro, udah nggak acting lagi sekarang, gitu sih. Mantap lah bro. Nah sebenarnya nih alasan aku ngundang Austin dan Steven ke sini itu tuh aku pengen tanya-tanya soal bonds karena sebenarnya tuh aku baca di beberapa situs tuh katanya tahun 2024 ini tuh bonds tuh lagi menarik. Nah aku sekarang tuh lagi investasi di saham aja, jadi aku pengen tahu nih untuk bonds itu tuh gimana sih sebenarnya cara kerjanya, terus jenis-jenisnya tuh apa aja sih kira-kira? Well, you've come to the right place. Aku bukan sekedar expert or anything, cuman daily-nya memang trading bonds sih, Maggie ya, trading bonds di Sukor Sekuritas. Nah di situ bonds kan ada beberapa jenis, yaitu salah satunya investasi pasar modal juga, jadi termasuk dengan ya equity lah ya, equity ada bonds. Of course it's lower risk than equity, tapi ada dua jenis nih di bonds, ada government atau obligasi pemerintah, dan obligasi corporate bonds. Nah bedanya kalau misalnya obligasi pemerintah itu sudah dijamin oleh pemerintah, dan kalau misalnya default, which is unlikely soalnya Indonesia emang ekonominya lumayan bagus, dan we can also say kan dari Tiongkok juga ada perbandingan lah ya. Banyak. Sekarang karena Indonesia perkembangan ekonominya bagus banget, investment dari Tiongkok menjadi yang nomor 1 sekarang ya. And then juga beberapa tahun ini kita punya ekspor, baik ekspor dari Indonesia ke Tiongkok juga semakin meningkat terus. Jadi kemarin growing. Kemarin baru event sama Pak Luhut juga, Indonesia sekarang secara ekonomi growing sekali. That's why ya itu juga salah satu alasan kenapa gue balik bro, untuk jembatanin itu lah bro. That's very good. Opportunity-nya ada ya. Yes. Mantap banget. And bro, gue juga mau nanya, do you invest, udah mulai investasi, or even if you invest di apa gitu? Ya. Dari sebenarnya kalau kita bilang investasi, mungkin dulu nggak ngerti, orang tua bantu ya emas dulu di awal. Ya kan, emas dulu dia. Ada punya emas? Enggak, aku pakai saham aja. Aku investasinya di saham aja. Emas nggak ada? Belum. Masa depan kita nggak ada. Teman-teman! Aduh, takut sekali. Saya takut sekali, teman-teman. Wah, Mas Steven jago itu. Oke. Jadi dulu kan di emas ya, dan 2020 itu emas double ya, seingat gue ya. Dan dari sana ada invest ke, kita tarik emasnya, kita ada ke saham, dan kita ada juga ke bonds lah ya. Cuman kalau bonds gue nggak terlalu banyak, karena gue lumayan risk taker orangnya. Jadi I think still young, nggak ada tanggungan. Jadi kalau bisa diinvest yang lebih ke high risk, baik bisnis, saham ataupun yang lain, gue milihnya begitu. Cuman orang tua memang tebal di bonds gitu. Di bonds, and that's interesting that you pointed that out. Soalnya kalau misalnya kita nih, Maggie, Steven, kita kan masih usianya masih young ya, kita masih beli kerja. Produktif lah. Sebenarnya lebih risky, kita risk appetite-nya harus yang high risk, high reward lah jatuhnya. Nah, beda dengan orang yang mungkin udah lebih tua dan punya banyak capital lah ya. Capital atau duitnya di bank kan, daripada nggak ngapa-ngapain, bonds kan kuponnya lumayan tuh. Nah, misalnya kita ngomong nih, seseorang a rich person spends atau invest 10M di dalam bonds. Mereka tuh per tahun dapat 5% aja tuh 500 juta. Iya, agree. Per tahun. And that can cover misalnya electricity bill kayak rumah Feral kan. Bisa. Per bulannya juga dapat dia. Bisa, gitu segitu lah mungkin ya. Segitu lah mungkin ya. Segitu lah ya Jadi mungkin. ya itu salah satu yang menarik di dalam bonds lah ya. Kalau misalnya kita bilang equity, turun naiknya ada. As long as we can stomach it, sebagai, mungkin kita coba nanya Maggie, kalau Maggie invest di saham yang lebih risky atau yang lebih safe?
Kalau aku karena masih muda, jadi aku lebih ke risky sih. Jatuhnya lebih risky. Betul. Itulah, saya juga sih sebenarnya. Oh, Ya, iya, iya, iya. I would like to invest more in riskier assets. Iya, Tapi iya. sekarang kalau karena kerjaannya di bonds, tradingnya di bonds, ya belajar mau nggak mau ya how to maximize profits dalam bonds gitu. Oke. Gitu. Kalau Steven sendiri ada investasi di bonds nggak? Ada, tapi very little lah. Very Oh, little, very jadi untuk dana darurat biasa gue taruh di bonds. Selebihnya sih saham, jadi normally gue taruh di bonds itu 6 months expenses gue ya. Oke. Terus selebihnya either gue, sekarang sih gue cuman bonds and then crypto sama putar ke bisnis. Putar ke bisnis. Gitu aja. Nah, tadi interesting juga, Steven tadi bilang 6 months of expenses ya, Iya, taruh iya, di iya. bonds. Nah, itu kan nggak kemana-mana. Kalau di bonds juga interestingnya juga, kalian kalau misalnya jual langsung liquid kan? Iya. Especially kalau kita ngomongin obligasi pemerintah. Ya. Itu lewat Sukor Sekuritas juga bisa, Yes. dari Sukor Retail gitu. Jangan lupa buka akun di Sukor Sekuritas. Iya. Bisa kayak gitu. Nah, tapi kan aku nih baru mau mulai nih. Ini kan juga 2024 baru berjalan 3 bulan. Kira-kira menurut kamu gimana sih peluang bonds di tahun ini, di tahun 2023, apakah akan much better dari tahun sebelumnya atau gimana? Ya. Jadi kalau kita ngomongin bonds, ada simpelnya aja. Kita melawan interest rate atau suku bunga kan. Kalau suku bunga tinggi, orang atau investor akan cenderung pasti investnya di deposito. Betul. Karena interest rate-nya tinggi. Nah, kalau misalnya interest rate turun, what happens to bonds yang dulu udah diterbitkan? Kuponnya masih tinggi. Ya, that bond akan lebih mahal. Itu di mana kita bisa meraih capital gain jatuhnya. Jadi kalau misalnya Maggie nanya 2024, my view gimana? Saya kira kemarin kita pas intro udah ngebahas dikit ya, the Federal Reserve kan, si Jerome Powell tuh akan, or at least marketnya sekarang pricing in akan motong interest rate by 0.75 to 1%. 1%. 1% tuh gede kalau misalnya kita ngomongin interest rate jatuhnya kalau kita atau depositonya 5%, turunin 1% di 4% kan hilang ya 1%-an ya, lumayan besar. Nah, bonds yang udah terbitkan tahun lalu mungkin akan stay at that rate. Gitu. That's why orang atau investor akan ngelari pada bonds yang udah diterbitkan tahun lalu. Soalnya kuponnya masih tinggi gitu, interestingnya. Iya, menarik banget sih itu. Oke deh, aku kayaknya akan coba belajar lagi tentang bonds. Nah, tapi tadi kan Steven sempat mention nih kalau bonds-nya itu pakai 6 month expense. Nah, kita kan sebagai anak muda tuh pasti kan banyak maunya kan, beli ini, makan itu, ini, omakase dan lain-lain gitu kan. Wah, dimension ya Anda. Atau mungkin bisa Maggie single kan ya? Anda ini yang mau Maggie nih ya, omakase standarnya. Tolong. Mau? Hah? Kamu mau? Aduh. Jadi takut. 6 months expenses Steven harus ditarik dulu. Dikurangin. Takut. Nah, gimana sih cara ngatur income ini sebagai anak muda? I think I'm lucky that I live a frugal life. Jadi aku tipe orang yang sangat frugal. I don't buy a lot of stuff gitu ya. Kebutuhan aku biasanya misalnya sepatu putih casual satu, ya udah satu pakai merusak baru beli lagi gitu. Jadi kayak sepatu. Jadi always satu item per tipe. Jadi, for example, jeans gitu ya, warna biru, ya udah gue punya ini satu gitu. Gue nggak akan 2, 3 nggak. Setia ya orangnya. Ya gitu lah ya. Kok saya jadinya salting ya? Saya nggak bisa bales jadinya ya. Oke, ya jadi kira-kira karena juga, I think like that, apalagi sebagai entrepreneur, kita nggak bisa kontrol uang yang masuk berapa. Yang bisa kita kontrol itu adalah expense kita berapa. Nah, jadi ketika kita ada duit masuk, ya udah kita simpen sebanyak-banyaknya, kita langsung pindahin ke bonds, ya kan, untuk dana darurat ataupun ke yang lain, sehingga di bank kita kan udah nggak terlalu banyak nih duitnya. Jadi kita nggak berani terlalu ngasal nih spendingnya gitu loh, karena memang sebagai entrepreneur kita punya income itu terlalu fluktuatif lah. Walaupun kita ada setiap bulan ada salary, tapi kan ya efek juga ke dividen lu setiap tahun gitu kan. Jadi ya very konservatif juga lah gue dalam spending sih. Jatuhnya kalau misalnya jadi entrepreneur atau punya bisnis, cost control is also important ya. Iya bro. Jadi emang dampaknya terhadap life your independent life gitu ada ya? Pasti bro. Kalau misalnya, apalagi kita belum yang skalanya terlalu besar ya bro ya. Kalau kita
sekarang spendingnya terlalu hedon, ya nggak bisa. Nanti pemutaran kantor gimana gitu. Kita mesti mikirin itu. Better for me now, daripada gue spending untuk gue pribadi, better gue besarin tim gue. Ya kan, kalau gue prefer kayak gitu. Wah, insight bagus tuh Maggie. Iya. Iya. Mungkin omakase kita hold dulu. Hold dulu. Kita tahan dulu ya. Nah tapi nih sekarang tuh kan banyak ya orang-orang udah ngumpulin duit nih mau nabung, tapi malah masuknya ke investasi bodong kan. Nah kira-kira kalian pernah nggak sih ngalamin ada investasi bodong? Kalau misalnya pernah atau misal ada kenalan gitu investasi bodong tuh, gimana sih caranya biar kita tuh nggak masuk ke dalam investasi bodong? I have a story there. Dulu kalau misalnya kita ngomongin robot trading tuh heboh banget betul. ya. 2000 berapa tuh? 2021 gitu. 2021 pas COVID ya, kan. Saya masuk tuh. Robot trading. Anda masuk juga. Masuk kena itu di situ. Kena juga. Berapa? Ya lumayan lah. Lumayan untuk omakase bisa. Omakase berapa kali lah. Iya, beberapa kali ya. Kena dan nggak bisa tarik. Pertama-tama kan bisa withdrawal tuh. Iya. Lama-lama nggak bisa. Udah nggak bisa. One biggest thing I learned is kalau misal it's too good to be true, jangan. Tapi kalau relationship too good to be true boleh lah. Oh, boleh lah. Oke. Masuk lagi. Jadi kalau misalnya investasi yang katanya, invest di kita 20% return under 1 month, 2 months, udah pasti bodong. Ya, yang pastinya kita harus do our own research. Agree. Do our own research dan juga bisa bertanya-tanya lah kepada teman-teman yang circle-nya lumayan bisa dipercayai. Iya. Agree. That's another thing. So that's my story dari robot trading pernah kena. Oh. Kalau dari Steven gimana? Kalau gue sih puji Tuhan belum ya. Jangan sampai gitu karena tadi yang gue bilang gue lumayan konservatif orangnya. Dan kalau invest yang salah, misalnya dulu kita nggak begitu paham kripto, tapi kita ngikut the wave, ya kan? Tapi kan akhirnya karena kesabaran, kita akhirnya belajar, ini comeback lagi, baru comeback lagi. Jadi ada kesalahan waktu itu, tapi karena kita belajar, dan ya bisa juga kita comeback saat ini. Tapi kan nggak semua investasi bisa comeback ya. Jadi selain daripada waktu itu gua belum paham kripto gua masuk, selebihnya sih gua belum pernah ya. Syukurlah. Ya gitulah ya. Karena kata Warren Buffett juga begitu kan, jangan lose your money. Betul. Itu kata ya benar. Bapak Warren gitu ya. Betul. Oh ya, tadi kan Austin bilang kalau misalnya sehari-hari trading nih, tradingnya di Sukor Sekuritas. Betul. Boleh nggak sih jelasin sama Cuan Troopers gimana sih caranya investasi bonds di Sukor Sekuritas? Oke. Jadi untuk Cuan Troopers lumayan gampang. Kalian tinggal buka account di Sukor Sekuritas, langsung kontak sales rep-nya untuk beli bonds. Nah misalnya nih harga bonds di platform lain sekian, nanti ke Sukor Sekuritas kalian masih bisa nego. Jadi kalian sendiri bisa jadi trader. Trader bukan arti kata jual beli seharian ya, bukan day trading, tetapi juga bisa ngebid atau offer. Kalau misalnya kita bid tuh kita beli di harga di bawah market. Nah, kita akan nego kepada supplier atau klien kita, end klien kita, dan kita akan pasti kasih kalian Cuan Troopers the best price. Oke, mantap. Oke nih, kita udah di ujung acara. Terima kasih banget untuk Steven yang udah mau datang ke rumah aku. Terima kasih banget. Sering-sering juga nggak apa-apa sih. Waduh. Untung nggak ada Cirika nih. Kalau ada Cirika nih. Lalu thank you juga buat Austin yang mau share-share tentang bonds ke kita. Thank you. Saya juga mau kasih thank you ke Steven dan Maggie udah hosting di rumah. Ada pastry yang enak. Thank you. Ada croissant, ada coklat. Croissant. Coklat. Thank you ya. Ini ada minuman favorit gua. Iya tuh. Sorry. Thank you. Jadi untuk kalian Cuan Troopers dan penonton, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.